Konflik yang terjadi di Ukraina membuat sejumlah investor membeli cryptocurrency, especially Bitcoin, untuk melindungi asetnya dari terblokir atau tidak bisa diambil karena kita tahu bahwa melihat jumlah ATM di sana di Ukraina itu kehabisan uang atau cash. Maka dari itu, volume transaksi cryptocurrency di Ukraina kemarin itu sempat meningkat. Juga di Rusia, walaupun uang cash masih tersirkulasi dengan baik di sana, namun rantai perdagangan cryptocurrency pun naik ya karena memang elit Rusia melihat kondisi Rusia yang didepak dari SWIFT kemarin itu menyebabkan sejumlah bank terblokir dari transaksi internasional. Justru dari sanksi kemarin itu, para elit Rusia ini tidak melihat ini sebagai sebuah masalah. Justru melirik cryptocurrency ini memang sebagai sebuah solusi. Nah, kali ini kita akan melirik Bitcoin on-chain. Apakah harga 32.000 atau fase saat ini memang adalah bottom yang harapannya saat ini jumlah akumulasi itu harus lebih besar untuk meyakinkan banyak investor retail atau short term holder biasanya kita sebut ya, untuk masuk kembali meramaikan perdagangan cryptocurrency. Gua harap teman-teman bisa menonton sampai dengan selesai. Gua Fai Muhammad, selamat datang di Crypto Hell. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Nah, di Bogor itu lagi seharian hujan ya guys. Jadi teman-teman yang memang beraktivitas di luar, mudah-mudahan teman-teman bersiap diri ya, membawa payung atau membawa jas hujan. Kalau memang teman-teman menggunakan motor untuk bekerja. Dan gua harap teman-teman hari ini dilancarkan semua aktivitasnya dan selalu disehatkan badannya ya guys. Karena kalau musim-musim kayak gini tuh ya meriang kayaknya gampang banget ya. Jadi teman-teman harus memang menjaga kesehatannya. Nah, ayo kita akan bahas on-chainnya bagaimana hari ini berdasarkan bulan lalu ya guys. Kalau kita lihat memang dari sini beberapa waktu belakangan pasar global kan memang sedang mengalami pelemahan. Tidak luput juga dari pasar kripto pun kena dampaknya kan ya. Nah, Bitcoin sebagai global makro aset dengan pasar yang tidak pernah tutup, beberapa waktu belakangan harga Bitcoin memang tampak sedikit volatile dengan perdagangan minggu lalu itu low-nya 34.474 dan juga high-nya minggu lalu 39.917. Nah, kalau kita flashback berarti sudah 138 hari semenjak bulan November 2021 kemarin ya. Harga itu menurun. Dan keyakinan para pembeli Bitcoin yang nyangkut di harga pucuk kemarin minggu-minggu ini tuh lagi diuji banget kesabarannya. Nah, mungkin di benak para traders yang nyangkut di harga pucuk itu kira-kira harganya naik gak ya sekarang atau saat ini, mungkin ada dorong akumulasi apa enggak ya. Nah, dari sini kita akan melihat karakteristik berdasarkan on-chain analysis dari beberapa indikator yang akan gua terangkan saat ini. Nah, teman-teman bisa melihat berdasarkan matriks ini yang memang menerangkan tentang aktivitas distribusi supply coin berdasarkan harga terakhir yang bergerak pada on-chain. Nah, sebenarnya kita bisa melirik persamaan behavior yang terjadi kalau kita mau flashback pada 10 Mei 2021 yang posisinya banyak terlikuidasi karena penjualan besar-besaran. Lalu tanggal 20 Juli 2021 pada low-nya kemarin 28.29 sampai dengan all time high $69.000. Lalu tanggal 9 November 2021 saat all time high. Namun kita saat ini akan merangkum berdasarkan bulan Februari 2022. Seperti yang kita ketahui dari pembahasan on-chain sebelumnya bahwa kerugian saat ini didapat oleh investor baru yang membeli koin pada harga pucuk. Namun jika diperhatikan jumlah holders yang merugi itu justru lebih banyak dibandingkan pembeli yang cut loss. Kalau kita lihat berdasarkan matriks ini tampak juga nggak spiking. Jadi memang porsi penjualan bulan Februari 2022 ini jauh lebih kecil dibandingkan Mei dan Juli 2021 kemarin. Nah, kalau kita ukur berdasarkan jumlah holder yang meruginya justru lebih banyak, maka teman-teman yang kemarin nyangkut di atas itu banyak yang tidak cut loss. Isu global yang terjadi beberapa waktu belakangan itu kan memang sedikit mengubah perspektif dunia ya akan kegunaan cryptocurrency dan blockchainnya sendiri. Namun jika kita lihat berdasarkan indikator ini, tampak Bitcoin investor itu sedang menyerah dalam keadaan, especially yang mereka memang melihat cryptocurrency ini sebagai aset yang sangat beresiko untuk diperdagangkan.
Dan mungkin mereka melihat potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga ini membuat semuanya akan tampak sedikit mengkhawatirkan. Jadi, jika kita lihat dari indikator ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada sebagian investor yang masih tidak yakin untuk masuk pasar, especially investor yang nyangkut di harga 69 ribuan kemarin, melihat dari realized profit and loss-nya yang memang cenderung negatif loss. Tapi jumlah net realized losses ini pun tidak lebih besar dibandingkan Mei dan Juli 2021 kemarin. Nah, kalau kita lihat berdasarkan nilai, memang saat ini itu hanya sebesar 713 million dollar. Jadi kurang dari 2 billion dollar yang terjadi pada bulan Desember 2021 kemarin dan juga Januari 2002 kemarin. Nah, indikator ini memang mirip Bitcoin All Exchanges Reserve. Memang kegunaannya untuk melihat aktivitas depo dan withdraw yang terjadi di exchanges. Kalau kita lihat berdasarkan garis berwarna pink ini, angka investor yang deposit masuk ke exchanges itu turun signifikan. Terjun 74.000 per hari pada bulan November all time high kemarin dan menurun ke angka 41 ribuan per hari terhitung per hari ini. Nah, sementara itu, angka withdrawal itu tampak juga tidak terlalu banyak dan berkutat-kutit pada angka 40.000 sampai dengan 48.000 per hari terhitung sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita lihat berdasarkan indikator ini, maka kita akan indikasikan saat ini banyak investor yang masih holding Bitcoin di dalam exchanges dibanding wallet. Dan tentu ya guys, kalau kita melihat dari angka depo dan WD aja sebenarnya kan nggak cukup ya untuk menggambarkan situasi pasar saat ini. Yang mungkin kita butuhkan saat ini, apakah rantai penawaran dan permintaan itu bagus agar volume perdagangan pun tampak oke. Kalau kita lihat berdasarkan indikator ini, perhatikan garis berwarna hijau adalah inflow atau masuk ke dalam exchanges. Kalau yang berwarna merah itu adalah outflow, berarti keluar dari exchanges. Tampak saat ini memang tren arus keluar dari exchanges itu melemah atau berkurang ya. Dan juga dalam beberapa waktu belakangan kita belum melihat adanya tekanan jual yang tampak besar seperti bulan Mei dan Juni 2021 kemarin ya, yang dimana memang pasar kehilangan confidence untuk membeli dan justru banyak yang menjual. Maka kesimpulannya adalah menarik memang saat ini aktivitas jual itu tidak begitu besar dibandingkan sebelumnya. Sedangkan pembeli koin pucuk kemarin itu ada yang sudah menjual rugi, juga ada yang masih hold. Tapi di beberapa kondisi seperti beberapa hari kemarin, rantai transaksi cryptocurrency tampak positif karena adopsi kripto yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Dengan melihat berdasarkan makro perspektif dan juga kejadian geopolitikal saat ini, behavior pada Bitcoin holder saat ini tampak memang kuat ya, dan memberikan perspektif dan keyakinan akan membawa harga kripto especially Bitcoin itu kembali bullish. Saat ini koin itu memang cenderung keluar dari exchanges walaupun tidak terlalu besar dan ada pelemahan. Namun kita bisa komparasi dengan tekanan jual yang juga tidak terlalu besar saat ini. Maka dari sini kita bisa percaya bahwa cryptocurrency dan juga Bitcoin itu tidak layak untuk diperdagangkan jangka pendek. Dan banyak seperti saat ini melihat Bitcoin dan juga blockchain ini sebagai solusi monetary system yang sudah berjalan berabad-abad dan butuh pembaharuan. Nah, dengan angka holders yang saat ini mendominasi, kita harap sih sebenarnya short-term holder memiliki keyakinan ya untuk berinvestasi agar Bitcoin atau harga Bitcoin juga cryptocurrency lainnya juga lebih konstruktif di masa depan. Nah, kalau berdasarkan teknik analisa, pada dasarnya seperti ini. Kita bisa melihat bahwa beberapa saat atau dalam waktu belakangan kemarin, Bitcoin kan memang terkonsolidasi di kisaran harga 40 ribuan sampai dengan 30 ribuan something. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pergerakan tren, sekarang kan memang sudah sideways dan broke out dari level resisten trendline atau bearish channelnya. Yang dimana posisinya adalah ini adalah area retesting dari sebuah bearish channel. Nah, gua harap memang saat ini harga Bitcoin itu terkonsolidasi untuk mungkin jangka panjang 2 atau 3 bulan ke depan di kisaran harga di atas 32 ribuan dan 40 ribuan. Ini adalah ruang akumulasi jika kita melihat berdasarkan week of accumulations. Nah, pertanyaannya adalah apakah potensi harga Bitcoin dari harga saat ini ada potensi penurunan
ada potensi penurunan karena kalau kita ukur berdasarkan Elliott Wave di sini berpotensi untuk double combination seperti yang terjadi ada di sini. Ini adalah ruang akumulasi juga ya sama. Nah, perhitungannya adalah di sini kan A, B, C dan juga di sini ada 1 2 3 4 dan 5 atau teman-teman melihat nih A, B dan C terus di sini A, B dan C, maka dari itu bisa valid ini bisa double combinations, bisa WXY perhitungannya. Maka bila mana ini adalah WXY, teman-teman bisa memperhitungkan berdasarkan harmonic pattern yang dimana strukturnya teman-teman bisa melirik ini ya. Bila mana pada level saat ini ada bearish divergence pada time frame 4H atau di sini membuat sebuah ending diagonal 1 2 3 4 dan 5 dan tertahan pada level resistance, maka ada potensi penurunan itu ke 35.700 dan juga 34.400 something di Fibonacci 0886, Fibonacci 0786. Tarik Fibonacci-nya dari mana? Tarik dari X ke A untuk mendapatkan rasio Fibonacci tersebut. Nah, ini adalah bullish pattern, kondisinya bisa jadi ntar teman-teman bisa melirik ini ya. Nah, kondisinya bisa jadi ini adalah bullish pattern berdasarkan chart pattern. Jadi teman-teman perhatikan entry long buy positions pada harga kisaran ini untuk mendapatkan potensi kenaikannya. Kalau berdasarkan harmonic pattern maka bisa reclaim ke harga 47 ribuan dari harga 34.000 35.000 ya. Ini adalah skenario pertama yang kita perlu perhatikan. Tapi ada skenario kedua yang juga kita perlu perhatikan. Nah, kalau untuk perhitungan impulsif Elliott Waves-nya, maka A, B, dan C, A, B, dan C, lalu di 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Maka kita akan melihat berdasarkan strukturnya, kenaikan dari sini itu harus reclaim di harga 46.700, 45.400. Nah, kita bisa melihatkan bahwa level resistance ini kuat untuk menahan harga. Kalau ternyata harga itu breakout dari level resistance dan di sini lalu terkonsolidasi di kisaran harga 45-46, maka ini adalah sign of strength atau adanya penguatan tren yang berpotensi untuk reclaim kembali pada kisaran harga 50-an. Jadi teman-teman fokusnya di level resistance yang ada di sini. Sedangkan kalau kita ukur berdasarkan ABC barusan, di sini sebenarnya tepat banget ya Fibonacci 2.24 dan memang potensialnya harga menurun gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk skenario kedua juga bisa terjadi gitu ya, karena kalau kita lihat di sini memang berdasarkan strukturnya ini kan naik ya, bottomnya bisa kita sebut dengan rising bottom. So bila mana level resistance ini bisa break, maka di sini adalah ruang konsolidasi atau area konsolidasi untuk kita bisa meyakinkan bahwa harga saat ini itu berpotensi untuk naik trennya. Dan kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin dominance, di sini juga Bitcoin dominance juga naik kan. Semalam gue di grup Telegram pun sudah bilang mention bahwa kenaikan itu memang saat ini berpotensi untuk ke angka 45% sampai dengan ke angka 46%. Kalau kita lihat di sini ada potensi penguatan karena adanya hidden bullish divergence pada time frame daily. So memang berpotensi untuk naik ke 45%. Kalau sampai dengan bulan depan kenaikannya itu bagus si Bitcoin dominance, maka kita akan masuk ke dalam Bitcoin season yang dimana memang akumulasi saat ini jumlahnya juga sangat besar. Tinggal kita melihat berdasarkan on-chain-nya aja apakah memang betul investor sudah mulai percaya bahwa masuk ke cryptocurrency itu adalah pilihan terbaik untuk melindungi aset dari devaluasi fiat, seperti itu ya. Dan gue juga di grup Telegram sudah mention siapa aja yang menang di trading volume competitions periode bulan Februari. Jadi ada 10 teman-teman yang sudah menang di sini dan mendapatkan 500 USDT berupa cash yang nanti akan masuk ke dalam wallet BingX-nya, dan juga 500 USDT berupa trading bonus. Kalau teman-teman mau jadikan ini cash, berarti teman-teman harus tradingkan terlebih dahulu. Buat teman-teman yang memang ingin mendapatkan kesempatan lagi nantinya bila mana memang ada kompetisi, teman-teman bisa menggunakan link referral di bawah di deskripsi atau di grup Telegram, karena memang event ini memang dikhususkan untuk komunitas-komunitas yang sudah menjadi ambassador BingX aja. So tunggu apa lagi, teman-teman akan mendapatkan rebate atau diskon trading sebesar 5% bila mana teman-teman menggunakan link referral di bawah.
Ya, mungkin ini yang bisa gue sampaikan sore ini. Semoga analisa saya membantu. Gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya teman. I'll see you guys on the next video. Peace out.